Ketika suasana di rumah itu hingga larut malam masih aktif, artinya suasana di rumah itu masih rame, orang masih bekerja, bahkan jam 10, jam 11 malam masih makan, aktivitas di dapur masih seru. Tentu saja anak tidak bisa tidur awal. Andi Academy, knowledge to inspiring nation. Masalah bangun pagi, ada dua hal yang mendasari seorang anak itu sulit diminta untuk bangun pagi atau sulit ketika dibangunkan di pagi hari. Masalah yang pertama yang perlu kita cermati, apakah anak ini sudah cukup tidur? Ketika anak ini tidurnya sangat larut sekali di malam hari, esok pagi ketika sudah waktunya bangun, masa tidurnya belum cukup, anaknya masih mengantuk, ya tentu saja akan sulit untuk dibangunkan. Jadi masalah yang pertama, usahakan anaknya cukup tidur. Jadi tidurnya jangan terlalu larut malam. Ya Bu, tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Ketika suasana di rumah itu hingga larut malam masih aktif, artinya suasana di rumah itu masih rame, orang masih bekerja, bahkan jam 10, jam 11 malam masih makan, aktivitas di dapur masih seru. Tentu saja anak tidak bisa tidur awal, karena dia masih belum tenang, masih banyak suara, masih banyak aktivitas, masih banyak orang lalu lalang ke sana kemari. Ya dia masih bangun. Atau bahkan mungkin anaknya sudah mengantuk, sudah mengusap-usap matanya. Tetapi karena aktivitas di rumah masih, yang tadi saya bilang itu masih seru ya, masih aktif sekali, ya anak tidak bisa tidur. Nah, ketika dia tidak bisa tidur di cukup waktu di malam hari, ya dia akan kesulitan dibangunkan di pagi hari karena masa tidurnya belum cukup. Lalu bagaimana? Memang tidak mudah ya Bapak dan Ibu. Sebagai orang tua saya punya pengalaman tentang masalah bangun pagi ini. Ketika itu saya bekerja sebagai kepala sekolah. Anak saya bersekolah di sekolah tempat saya bekerja. Sebagai kepala sekolah kan tidak boleh ya datang terlambat. Jadi karena rumah saya jauh dari sekolah, saya berangkat dari rumah itu pukul 6 tepat setiap pagi. Jadi anak-anak harus dibangunkan pukul 5. Karena pukul 6 harus sudah beres, harus sudah makan dan berangkat ke sekolah bersama-sama dengan saya. Dan anak-anak tidak bisa makan di mobil. Ada anak-anak yang bangun tidur langsung digotong di mobil. Ganti baju di mobil, makan di mobil. Anak saya tidak bisa begitu. Kenapa? Karena saya sebagai ibunya yang menyetir tidak bisa menyuapi anak. Nah, jadi kita berangkat dari rumah pukul 6 itu anak sudah beres. Sedangkan waktu itu permasalahan saya bukan rumah yang ramai atau aktif, tetapi banyak aktivitas malam yang harus kita lakukan saya dan suami. Jadi ada pertemuan-pertemuan rutin keagamaan yang harus kita ikuti. Pertemuannya dimulai pukul 7, selesainya pukul 9, dan pukul 9 pun tidak langsung pulang ke rumah. Kadang kita masih mengudap malam hari. Memang asik ya, dan anak-anak ikut dengan kita. Sampai di rumah pukul 11 malam. Otomatis anak-anak masih aktif. Hormon adrenalinnya masih kuat sekali, kan masih banyak aktivitas. Sehingga baru bisa tidur setelah hormon adrenalinnya reda, itu jam 12, jam 1. Ya tentu saja jam 5 pagi dia tidak bisa dibangunkan.
Tetapi ketika diminta untuk tidur jam 7, nggak mungkin. Tidur jam 8 kita pergi. Dengan pengasuh di rumah ya tidak akan mau menurut. Akhirnya saya membuat suatu strategi. Ini ya tidak perlu ditiru, saya hanya cerita saja. Jadi ketika liburan sekolah, anak-anak sengaja tidak saya tidurkan siang. Bahkan saya ajak berenang, sehingga ketika pulang ke rumah sudah lelah. Karena dia tidak tidur siang, begitu matahari terbenam, sudah makan sore, saya persiapkan mereka tidur. Saya dengan anak-anak sama-sama ganti piyama, sama-sama gosok gigi, lampu di rumah saya padamkan, jendela saya tutup, anak-anak cepat dengan tidur. Kemudian setelah anak-anak tidur, saya dan suami pergi ke tempat pertemuan agama. Jadi anak-anak saya tinggal tidurnya jam 7. Besok dia bangun jam 4:30 bangun sendiri. Tanpa perlu susah-susah dibangunkan. Karena masa tidurnya sudah cukup. Nah, saya hanya cerita. Sekarang ini kalau misalnya Bapak dan Ibu harus membiasakan anak bangun pagi. Entah gimana caranya, dia harus tidur cukup. Di malam hari jam 9 atau jam 10 malam sudah tidur. Supaya pagi dia sudah puas. Tidurnya sudah cukup sehingga dibangunkan tidak susah. Nah, anak-anak itu tidak bisa kita suruh. Anak-anak itu mengamati kita dan mengikuti kebiasaan kita. Jadi, kalau memang mau merubah kebiasaan ini, ya kitanya yang harus berubah dulu. Mungkin kita menyiapkan ada satu masa, kita tidak banyak aktivitas harus keluar, sehingga pukul 9 semua sudah beres, sudah mulai tidur. Tapi itu juga tidak bisa dilakukan hanya satu hari, harus dibuat berkali-kali hingga menjadi sebuah kebiasaan. Ketika pukul 9:10 paling lama, anak-anak di malam hari sudah tidur, saya yakin besok pagi dibangunkan untuk sekolah tidak akan rewel. Tetapi artinya pukul 9 atau 10 itu aktivitas di rumah harus sudah selesai. Harus sudah bisa mematikan lampu, menutup pintu, semua siap-siap tidur, berganti piyama, gosok gigi, dan tidur bersama-sama. Permasalahan nanti setelah anak-anak tidur, Anda bangun lagi seperti saya untuk kemudian berduaan dengan suami ngafe, itu enggak masalah. Yang penting anak-anak ditidurkan dulu, tepat waktu jam 9 dan 10. Tidak mudah ya? Memang tidak mudah Bapak dan Ibu. Tetapi setelah saya melewati masa-masa itu, ketika anak-anak sekarang sudah besar, sudah berpisah dengan kita, memiliki kehidupan sendiri di tempat yang jauh, kami merindukan saat-saat itu. Jadi parenting itu adalah sesuatu yang harus bisa dinikmati. Parenting itu adalah bunga kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu. Masa-masa ini tidak akan lama, Bapak dan Ibu. Ada satu masa nanti ketika anak-anak itu sudah tidak akan menyusahkan kita, dalam tanda kutip ya. Walaupun saya tidak pernah merasa disusahkan oleh anak-anak. Anak-anak itu akan menjadi partner kita dengan usia yang dewasa. Itu tidak lama. Jadi segala usaha yang perlu kita lakukan dengan susah payah ini pasti akan membuahkan hasil yang berharga bagi kehidupan kita maupun kehidupan anak-anak. Selamat berjuang Bapak dan Ibu, usahakan. Anak-anak itu sungguh tidak bisa kita suruh atau tidak bisa kita perintahkan. Anak-anak itu mencontoh kegiatan kita, mengikuti perilaku kita. Dan dia melakukan apa yang kita lakukan, persis sama, tidak lebih dan tidak kurang. Bukan menjadi apa yang kita suruh atau kita perintahkan atau kita ajarkan, tetapi menjadi apa yang kita lakukan. Selamat berjuang. Masalah bangun tiap pagi ini bukan sebuah masalah yang berat. Hanya perlu pembiasaan. Dan pembiasaan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh 1 atau 2 kali. Ada seorang psikolog yang menyatakan, satu hal yang kita lakukan berulang kali selama 32 kali,
kita akan terbiasa dan tanpa melakukan itu kita akan kehilangan. Contoh, gosok gigi. Sekarang ini Anda mau tidur, Anda gosok gigi dulu kan? Nah, dicoba ya, eksperimen dengan diri sendiri. Nanti malam sebelum tidur jangan gosok gigi, Anda tidak akan bisa tidur. Besok hari kedua, hari ketiga juga tidak gosok gigi. Hari ke-20 Anda akan terbiasa. Hari ke-30 ketika Anda gosok gigi, Anda justru merasa segar dan tidak bisa tidur. Nah, jadi biasakanlah anak-anak untuk tidur jam 9, jam 10 supaya dia di pagi hari sudah cukup masa tidurnya, sudah puas, dan saya yakin ketika dibangunkan di pagi hari dia akan tidak rewel, akan bangun dengan bahagia dan menyenangkan semuanya, baik orang tua maupun anak-anak.